Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1, Sistem Mendukung Keputusan. Saya Muhammad Mahfud Ihsan, NIM 46114170069. Terus selanjutnya ada Muhammad Syakir Niam dan Mas Tulus Pangidam Sarmin. Oke. Jadi di sini pokok bahasanya adalah karakteristik SPK dan komponen-komponen SPK. Dukungan untuk para pengambil keputusan dalam situasi semi terstruktur atau terstruktur yang dilakukan secara bersama-sama antara keputusan dari pengambil keputusan dengan informasi terkomputerisasi. Dukungan untuk semua level manajerial, mulai dari eksekutif tingkat atas sampai kelas manajer. Bisa kita lihat dukungan untuk semua individu dalam kelompok. Itu gambarannya seperti itu. Keputusan dapat diambil sekali, beberapa kali, atau berulang, mendukung dalam semua tahap proses pengambilan keputusan. Mendukung dalam beberapa model pengambilan keputusan, bersifat adaptif dan fleksibel. Mudah dan nyaman digunakan, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Dikendalikan sepenuhnya oleh pengambil keputusan selama proses penyelesaian masalah. Sistem dapat dikembangkan dengan mudah. Memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi, mengambil keputusan, memiliki kemampuan untuk mengakses data dari berbagai sumber, berbagai format, tipe, dan lain-lain. Dapat digunakan sebagai perangkat yang bersifat standalone, terintegrasi, atau berbasis web. Komponen SPK 1, hak manajemen data, internal atau eksternal, manajemen model, interpretasikan kejadian, fakta, atau situasi, manajemen antarmuka, menghubungkan antara pengguna dan sistem. Baik, yang selanjutnya, komponen selanjutnya ada dari Hüttensweiler dari tahun 1999. Yang pertama ada user dengan perbedaan hak akses dan fungsi dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada konteks keputusan, dan ada target system yang menggambarkan keutamaan prevensi. Kemudian ada basis pengetahuan dari sumber data eksternal, basis data pengetahuan, data warehouse, dan metadatabase, metode dan model matematis, prosedur inferensi, program administratif, dan sistem pelaporan. Kemudian ada lingkungan kerja untuk persiapan analisis dan dokumentasi alternatif. Kemudian ada komponen SPK selanjutnya dari Holsapple dan Winston tahun 96. Ada text-oriented decision support system, kemudian ada database-oriented DSS, ada spreadsheet, ada solver, kemudian rule, dan kompon DSS. Selanjutnya dari Turban dan kawan-kawan tahun 2005. Yang pertama ada manajemen data, kemudian ada manajemen model, kemudian model-model eksternal, kemudian ada subsistem berbasis pengetahuan, kemudian antarmuka pengguna. Ini ada penjelasan tentang decision support system ya. Sini dari manager, kemudian akses ke antarmuka pengguna. Di sini akan ada model-model eksternal, kemudian manajemen model, dan manajemen data, di mana ini dibagi sebagai subsistem berbasis pengetahuan, dan juga menjadi basis pengetahuan terorganisasi, di mana pada manajemen data, yaitu ada eksternal dan internal. Kemudian dari sistem berbasis komputer lainnya, sampai ke internet, intranet, dan extranet. Selanjutnya ada subsistem manajemen data itu sendiri. Subsistem manajemen data terdiri atas basis data yang berisi dari data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian subsistem manajemen data itu ada beberapa elemen.
Yang pertama ada Decision Support System Database, kemudian ada database dari Management System, Data Dictionary, dan juga Query Facility. Terus ada struktur dari DMS, yaitu yang pertama adalah di sini ada Query Facility, di mana berasal dari Database Management System ini, dari Travel, Inquiry, Update, dan Report Generation, dan Delete. Kemudian ini berputar dari Data Dictionary dan juga Query Facility, di mana Database Management System ini ada 3. Yang pertama adalah manajemen antarmuka, kedua manajemen model, dan subsistem berbasis pengetahuan, di mana database ini diambil dari data warehouse perusahaan, data pribadi private, dan sumber data internal, sumber data eksternal, dan basis pengetahuan terorganisasi yang akan diekstraksi yang menjadi database dari SPK itu sendiri. Kemudian ada subsistem manajemen model atau MMS, yaitu adalah paket perangkat lunak yang berisi statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang mampu memberikan kapabilitas analitik bagi sistem. Di sini bisa dilihat struktur MMS, yaitu dari modelnya ada strategik, taktik, operasional. Kemudian ada statistik, keuangan, teknik akuntansi, dan lain-lain, dan juga blok-blok pembentukan model yang akan dibentuk menjadi model dictionary dan jadi manajemen model, yaitu perintah-perintah pemodelan atau creation, kemudian pemeliharaan, update, dan bahasa pemodelan yang akan menjadi data dictionary yang terdiri dari manajemen data, manajemen antarmuka, dan subsistem berbasis pengetahuan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tulus. Subsistem user interface terbagi menjadi 2, yaitu subsistem antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Yang kedua, untuk sistem berbasis web browser digunakan untuk keperluan tersebut. Next. Nah, di sini terdapat user interface system yang terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, manajemen data atau DBMS. Yang kedua, subsistem berbasis pengetahuan. Yang ketiga, manajemen model dan MBMS yang tergabung menjadi user interface management system atau UIMS. Dan natural language processor terbagi menjadi 2, yaitu input dan output. Dan inputnya adalah action language dan outputnya adalah display language atau yang disebut juga user next. Subsistem manajemen berbasis pengetahuan terbagi menjadi 2, yaitu subsistem manajemen berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mendukung subsistem yang lainnya. Yang kedua, beberapa metode dalam kecerdasan buatan dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Terima kasih. Kapasitas DSS. Secara umum, DSS harus memiliki kemampuan untuk digunakan dengan mudah, mengakses berbagai sumber, tipe dan format data untuk berbagai permasalahan. 3. Mengakses berbagai kemampuan analisis dengan beberapa saran dan panduan. Next. Kemampuan antarmuka. 1. Berbagai format dan peralatan output. 2. Berbagai peralatan input dari pengguna. 3. Berbagai gaya dialog. 4. Mendukung komunikasi antar pengguna dan pengembang. 4. Mendukung pengetahuan dari pengguna. 5. Tersedia dialog untuk capture, penyimpanan, dan analisis. 6. Dukungan dialog yang fleksibel dan adaptif. Kemampuan data. 1. Data
dengan berbagai tipe dan format. 2. Ekstraksi, capture, dan integrasi. 3. Fungsi dan akses data. 4. Fungsi manajemen basis data. 5. Tersedianya berbagai cara pandang data secara logis. 6. Dokumentasi data. 7. Melakukan tracking terhadap pengguna data. 8. Mendukung fleksibilitas dan adaptasi data. Next. Kemampuan model. 1. Kepustakaan model terkait aturan basis model. 2. Fasilitas pembangun model. 3. Manipulasi model. 4. Fungsi manajemen basis model. 5. Dokumentasi model. 6. Tracking penggunaan model. 7. Dukungan terhadap fleksibilitas dan adaptasi model. Next. Terima kasih.